Salam. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sudah ada di dalam ruangan ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita tinggalkan segala kesibukan kita yang akan mengganggu kita menerima anugerah Tuhan pada hari ini. Baiklah, kita memulai ibadah kita menyanyi dari nyanyian Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Persilahkan jemaat Tuhan duduk kembali. Kita lanjut pujian kita. Ku hidup bagimu, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan.
kebenaran yang menyelamatkan Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Marilah kita masuk di dalam saat teduh merenungkan betapa besar kasih Tuhan, bahwa kita tidak bisa menjauhkan kasih daripada Tuhan. Dan kita berdoa kiranya hari ini kita tetap fokus untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita masuk saat teduh. Jemaat dipersilakan berdiri, kita menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 273, berdekat padamu. Yesuslah yang kumiliki, yang tiada tinggalkan. Yesuslah yang kumiliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga kuikuti dalam sepanjang hidupan, berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga kuikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang kumintakan.
surga dan kekal serta Tuhan. Bahwa yang kami lakukan ada di sini ya Tuhan, merespon panggilan-Mu, ajakan Tuhan untuk membawa diri kami, hidup kami berdekat kepada Engkau saja. Itulah sebabnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu waktu ini, kesempatan ini, saat kami berada di rumah-Mu, akan menjadi kesempatan di mana Tuhan melawat setiap kami. Berkat-Mu menjadi bagian kami, perkenanan-Mu menjadi bagian dan milik kami bersama. Kami mau serahkan ibadah bakti kami ini, dari awal sampai berakhirnya, biarlah kiranya jadi atas nama Bapa, dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Baiklah, kita lanjut dalam pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 229. Ajaiblah anugerah Yesus, ajaib anugerah Yesus dosaku terhapus. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus. Lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi setiap celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujimu. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni, selamat sempurnalah, rantainya diuraikan, beri kemerdekaan. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segala celaku. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujimu. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjadi mati, hidup, kembali, dan ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Samawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya
bawah di surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Martina Melisapa, baiklah kita menyanyikan lagu Kunaikan Kuatkan Hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menjagamu, jangan berhenti harap padanya. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih, pemilik dan pemelihara hidup dan kehidupan kami, Allah yang kami muliakan, kami sanjung tinggi di hidup kami. Sungguh mulia namamu, agung kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami.
kebaikan kemurahan-Mu yang tak pernah habis, selalu baru saban pagi di hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Banyaklah yang Tuhan beri di hidup kami. Banyaklah yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, layaklah kami datang dengan kerendahan hati untuk kami naikkan syukur memuliakan nama Tuhan. Kami persembahkan hidup kami untuk menyembah Engkau. 1 minggu Tuhan sudah menolong kami bersama-sama menjalani kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, di setiap pekerjaan pergumulan kami. Kekuatan Tuhan telah memperlengkapi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Oleh kemurahan Tuhan mengizinkan kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, kecukupan di dalam Tuhan yang kami perlu. Siang dan malam Tuhan atur dan Tuhan menjagai kami. Terima kasih kami boleh ada sampai pada saat ini dengan kekuatan iman di dalam Tuhan, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, dan kami mewujudkan kasih yang kami miliki. Untuk hari ini kami boleh mempersekutukan diri kami dengan Tuhan. Kami menyembah memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuntunan-Mu menyertai beberapa umat-umat-Mu. Waktu yang lalu berada di tempat lain karena urusan keluarga, karena ikatan pekerjaan. Kemurahan Tuhan telah membawa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terima kasih Tuhan menyertai Bapak Hesron Kalak Tasik. Hari Senin yang lalu Tuhan menyertai dari Palembang, boleh tiba di Samarinda bersama dengan keluarga. Bersama Bapak Peres Kristianto, puji nama Tuhan. Tuhan pun menyertai dan membukakan jalan menikmati kebersamaan dengan keluarga saat ini. Dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga di saat sekarang ini setelah beberapa waktu berpisah oleh karena ikatan pekerjaan. Syukur kepada Tuhan bersama dengan beberapa saudara-saudara seiman kami. Oleh kemurahan Tuhan membawa kami berkumpul untuk bersama pagi ini di tempat ini membesarkan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi beberapa hamba-hamba-Mu umat Tuhan. Dalam minggu yang lalu Tuhan tambahkan usia 1 tahun bagi Bapak Gideon Babak Toding Layuk, Bapak Son Londoran, Bapak Joni Paembongan, Ibu Marna Marten Rando. Kasih setia Tuhan telah menghiasi kehidupan hamba-hamba-Mu sepanjang tahun berlalu di hidup yang dijalani, baik secara pribadi bersama dengan keluarga tercinta masing-masing, di tengah tanggung jawab pekerjaan dan pergumulan. Tuhan memberi kemenangan menjalani hidup beriman kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, dan boleh menikmati sukacita melalui pertambahan umur, bahwa Tuhan akan melanjutkan kasih setia-Nya, pertolongan, rahmat, dan berkat-berkat-Nya atas kehidupan hamba-hamba-Mu sepanjang tahun yang akan dijalani ke depan. Dengan segala kuat dan sehat Tuhan karuniakan, diizinkan menikmati berkat-berkat baru di usia yang baru. Terlebih dikuatkan di dalam iman, untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, makin dalam mencintai Tuhan, sungguh memprioritaskan Tuhan. Terima kasih oleh kemurahan Tuhan mengizinkan beberapa anak-anak umat-Mu dapat memperoleh pekerjaan di mana mereka dapat berkarya sesuai dengan kemampuan atau skill keterampilan yang Tuhan beri. Mampukan dengan penuh tanggung jawab, rasa syukur kepada Tuhan, bekerja dengan mencari perkenanan Tuhan. Bahkan oleh kemurahan Tuhan telah mengaruniakan satu tingkat pencapaian keberhasilan di tahap pendidikan yang telah dijalani. Tuhan memberkati secara khusus untuk mempersiapkan diri yang akan mengikuti yudisium, yang akan mengikuti wisuda di bulan September pun di bulan Oktober mendatang ini, yang sementara menyelesaikan jurnal atau tugas akhir dikumpulkan, yang sementara menyusun skripsi,
yang mempersiapkan diri untuk wisuda di bulan November juga. Kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan, memperlengkapi, memampukan untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan. Mereka yang sementara bergumul menyusun skripsi, yang sementara mengikuti kuliah profesi, yang saat ini tengah menjalani studi lanjut, Tuhan tolong, Tuhan memampukan untuk menghadapi semuanya. Diberkatilah umat-umat Tuhan di dalam kehidupan pribadi, bahwa kiranya komitmen kesetiaan pengiringan akan Tuhan tetap dimiliki, diperjuangkan, menjalani hidup terus mempersiapkan diri, akan dijemput menjadi mempelai yang sungguh menyenangkan Tuhan, ditemui dengan hidup yang menyenangkan, memuliakan Tuhan, sebagai hamba yang setia di hidup yang Tuhan beri. Diberkati di dalam rumah tangga masing-masing, peran yang dijalani selaku bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, juga anak-anak di dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, perjuangan masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Bapak rumah tangga berdiri sebagai imam di tengah keluarga yang akan menuntun, mengarahkan keluarga terus hidup mengandalkan Tuhan. Ibu rumah tangga dalam peran ganda menjadi ibu dan istri yang seutuhnya dan sesungguhnya, dimampukan untuk menjalani peran yang Tuhan karuniakan. Setiap rumah tangga umat-Mu menikmati kebahagiaan hidup harmonis, rukun dan damai. Kesana Tuhan mencurahkan berkat-berkat. Anak-anak muda di tengah menjalani pergumulan masa muda, Tuhan tolong mampukan dalam relasi di tempat dimanapun mereka berada, mampu menjaga diri, mempertahankan kelayakan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang tengah menjalani masa remaja, di masa transisi mereka Tuhan tolong dan dimampukan untuk dapat tetap hidup mempermuliakan Tuhan. Dalam pertumbuhan diberkati tumbuh sehat dalam cinta dan pemeliharaan Tuhan. Diberkatilah umat-umat Tuhan di setiap pekerjaan yang ditekuni, di darat, di laut, di sekitar kota Samarinda pun yang berada di luar kota Samarinda, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Jaga dan lindungi, tuntun pergerakan langkah keluar masuk mereka Tuhan. Diteguhkan dalam iman untuk tetap mengandalkan Tuhan, sehingga dapat menjalani aktivitas keseharian di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, bekerja mencari perkenanan Tuhan. Izinkan menikmati bagian yang Tuhan telah sediakan bagi setiap umat-umat-Mu. Diberkati di setiap pergumulan yang sedang dihadapi, bahwa Tuhan tahu yang terbaik, dan Tuhan mengetahui rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Pergumulan umat-Mu yang saat ini tengah bergumul mencari lapangan kerja, merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan, yang merindukan bangunan rumah tinggal, pun yang sementara dalam proses pembangunan. Tuhan menolong, Tuhan mendahului, membuka jalan, bahwa kiranya iman tidak akan goyah, percaya pada janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Teguhkanlah ya Tuhan, menanti waktu Tuhan menolong menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Diberkati oleh Tuhan, umat Tuhan yang sedang menjalani masa berat badan, Ibu Margareta Tandian yang menanti waktu melahirkan di bulan September ini, mampukan Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang baik, janin tumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Waktu Tuhan izinkan dapat melahirkan penuh selamat. Demikian kami datang berdoa untuk umat Tuhan, orang tua kami, jemaat-Mu yang tengah menjalani masa lanjut usia. Mereka terbatas dalam banyak hal karena faktor fisik mereka. Ibu Kristina Saleng, Ibu Yuliana Panggoa, Ibu Yulia Mamahit, Ibu Marta Kendek, Ibu Sri Pitajeng, Kai Leo, dan jemaat Tuhan yang lain. Tuhan tolong menjalani masa lanjut usia, menikmati kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan, karena kemurahan Tuhan terus menghiasi kehidupan keseharian yang mereka jalani. Di waktu hidup yang Tuhan masih beri, teguhkan dalam iman, mengiring Tuhan sampai akhir.
Bukakan jalan bagi saudara kami Leo yang hari ini dalam perjalanan dari Samarinda menuju ke Sulawesi, ke Tanah Toraja, sehubungan dengan duka keluarga. Tuhan tolong buka jalan, lindungi, tibahkan penuh selamat. Dan Tuhan membukakan jalan untuk proses pemakaman orang tua atau nenek terkasih. Bahkan keluarga kiranya diteguhkan dalam iman, memperoleh kekuatan penghiburan di dalam Tuhan, melihat duka yang dialami bahwa ada maksud dan rencana Tuhan yang lebih baik. Demikian pula untuk duka yang dialami oleh saudara kami Ian Cekala atas meninggalnya saudara kekasih di Rambakulu. Puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan menuntun dan hari ini tengah dalam perjalanan dari Palopo ke Rambakulu. Sertailah ya Tuhan, tibahkan penuh selamat. Keluarga dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan, dapat melihat bahwa realita hidup yang sedang terjadi mereka alami semua di dalam pantauan dan pengetahuan Tuhan, melihat, memahami dan menerima bahwa yang terjadi adalah keputusan yang terbaik dari Tuhan. Bapa kami di sorga, kepadamu di kesempatan ini mendoakan umat Tuhan yang tidak hadir dalam persekutuan dengan kami. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Anak kekasih Elvano, Tuhan Engkau tolong, beri pemulihan, kesehatan, kekuatan baru, sehingga memperoleh kesembuhan di dalam Tuhan dari pergumulan sakit saat ini. Mungkin ada jemaat Tuhan yang lain, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang tidak hadir oleh karena mereka diikat oleh kemegahan dunia, keangkuhan hidup. Mereka terpuruk dalam keadaan saat ini, menjauh dari persekutuan. Tuhan, kami datang memohon rangkulan tangan kasih-Mu menjangkau mereka, memulihkan, menyadarkan sebelum waktu terlambat, bahwa kiranya waktu yang masih ada digunakan mencari Tuhan, selagi Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Kami mengasihi anak-anak umat Tuhan yang telah meninggalkan imannya di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong untuk memberi waktu, kesempatan dapat memiliki satu keinsyafan akan hidupnya dan kembali mengenal jalan yang lurus, jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Diberkatilah di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Umat-umat Tuhan diteguhkan di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan bersama dengan Ibu Agustina Lolong. Minggu yang lalu oleh tugas dinas berada di Jakarta. Tuhan boleh pimpin mengikuti semua kegiatan berjalan baik. Dengan segala kuat dan sehat Tuhan membuka jalan. Kembali penuh selamat di Samarinda bersama keluarga dan jemaat Tuhan. Dan melanjutkan kembali tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di kesempatan ini kami datang memohon kekuatan iman panggilan Tuhan bagi semua hamba-hamba-Mu. Para penatua diaken yang Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk menata pelayanan bersama dengan kami. Kiranya memberi hidup semakin diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat Tuhan dan sungguh dengan penuh pengabdian tulus memberi diri melayani Tuhan. Dan setiap pelayanan yang kami programkan bersama, kami angkat dan kami kerjakan. Kami hanya sebatas alat, semua yang kami lakukan kiranya mempermuliakan nama Tuhan. Diberkati umat Tuhan yang dalam minggu ini akan kembali ke tempat pekerjaan. Tuhan menolong membukakan jalan. Dan diberkati panitia pembangunan yang telah terbentuk dalam kinerja untuk memikirkan kemajuan dan kelanjutan pembangunan. Pembangunan gedung gereja, pembangunan pastori yang sementara dikerjakan, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih oleh kemurahan Tuhan menuntun hamba-Mu pengurus sinode dan Bapak Pendeta Paulus Lana. Tuhan izinkan ada bersama dengan kami dalam persekutuan untuk melayani Tuhan. Satu agenda untuk temu konsultasi dengan BPM di Jemaat Pulau Pinang. Buka jalan Tuhan, apa yang diagendakan boleh berjalan dan terlaksana selesai dengan baik. Untuk pelayanan hari ini Tuhan memberkati, memampukan menjadi alat yang berkenan. Melalui pelayanan pemberitaan firman Tuhan dipermuliakan, kami semua diberkati, dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu.
Berkati bangsa negara kami, pemerintah kami, situasi keadaan dunia, Tuhan akan turut campur tangan. Bahkan di dalam semuanya kiranya kami umat-umat percaya diteguhkan di dalam iman dan akan tetap berpedoman pada firman Tuhan. Semua yang terjadi kiranya kami tidak goyah, kami tidak khawatir, tetapi kami dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan. Penginjilan-penginjilan yang digalakkan, semua hamba Tuhan yang terlibat sarana prasarana yang digunakan, menjangkau suku-suku terabaikan, Tuhan memberkati, agar jiwa yang belum mendengar Injil, mereka dapat mendengar dan mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Aparat keamanan TNI Polri, guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati. Semua program dalam persekutuan intragerejawi, Tuhan campur tangan. Rencana pertemuan PKP Klasis Samarinda, Tuhan bukakan jalan boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, pinta kami. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan siap menjawabnya bagi kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami datang alaskan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dipersembahkan jemaat. Pertama-tama kami persilahkan persembahan pujian dari sekolah minggu.
Kalau ada jemaat Tuhan yang masih mempersiapkan diri untuk menaikkan puji-pujian, kami persilakan. Hidupku takkan berduri, tak pernah dia janji lautan tenang. Tetapi Yesus berjanji, Dia akan selalu sertaku dan mengatur jalan hidupku selalu. Janjinya Dia pegang tanganku, janjinya Dia atur langkahku. Ku bersyukur Dia akan selalu sertaku. Ku tahu suatu hari awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah. Kekuatan bintang memancarkan wajahnya. Haleluya, Tuhan kuatkan jiwaku. Janjinya Dia pegang tanganku, janjinya Dia atur langkahku. Ku bersyukur Dia akan selalu sertaku. Ku tahu suatu hari Dia akan selalu sertaku dan mengatur jalan hidupku selalu. Janjinya Dia pegang tanganku, janjinya Dia atur langkahku. Ku bersyukur Dia akan selalu sertaku. Ku tahu suatu hari awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah. Kekuatan bintang memancarkan
Kalau masih ada, kami persilahkan. Kalau tidak ada lagi, baiklah segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas segala pujian yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Paulus Lana, Patandian MDiv, baiklah kita menyanyikan lagu yang ada di buletin kita, Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat dan roh jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku menantikan, di setiap langkahku percaya. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, tak ku menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
kami mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk segala pimpinan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan kami ada di hadirat Tuhan. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mohon pertolongan kami dari tempat yang tinggi. Kami mohon pertolongan kami. Roh Kudus menolong kami bersama, sehingga firman-Mu menjadi bahagian kami. Ketika firman-Mu, kami diteguhkan, kami dikuatkan. Bahkan Tuhan menolong kami bersama untuk terus menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Shalom. Segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan untuk segala pimpinan pertolongan Tuhan bagi kita bersama, menyertai kita dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang telah lewat ini. Dan hari ini kita ada di tempat ini untuk bersekutu bersama, memuji mengagungkan nama Tuhan. Bahkan saat ini kita akan sehidangan daripada firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh majelis jemaat kepada saya untuk menjadi penyambung lidah Tuhan hari ini dalam rangka pemberitaan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati melalui firman Tuhan dan meneguhkan kita untuk terus setia dalam kehidupan kita, mengiring dan melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan kepada kita dari versi terjemahan baru 2. Jadi mungkin ada yang masih menggunakan terjemahan baru, bisa kita ikuti di situ dan dengarkan yang saya baca ini menurut versi terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.
Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya ulangi ayat 5. Bagian A. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dari ayat ini kita akan merenungkan tentang satu tema, yaitu dipergunakan sebagai batu yang hidup. Dipergunakan sebagai batu yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak gambaran yang diberikan oleh Alkitab tentang jemaat Tuhan. Ada yang mengatakannya kita adalah ranting dari anggur, di mana pokoknya adalah Yesus. Kita adalah domba Yesus atau domba gembalaannya. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah mempelai Kristus. Semua gambaran ini merupakan gambaran dari benda hidup. Tetapi kali ini kita menjumpai ada gambaran lain tentang gereja sebagai bangunan Allah, dan bangunan itu biasanya mati. Tetapi ternyata bahagian ini juga menyebut gambaran ini kepada kita, sekalipun menggunakan kata batu, tetapi ini bukan batu mati. Ini adalah batu yang hidup. Batu hidup bukan batu mati, di mana punya dinamika, punya pertumbuhan. Dalam ayat 4, istilah batu yang hidup menunjuk kepada Yesus. Tetapi dalam ayat 5 menunjuk kepada orang Kristen atau orang percaya. Orang Kristen disebut batu yang hidup karena persekutuan kita dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nilai dari sebuah kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan dalam mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama. Mungkin
kita mengisi kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan rutin yang jika ditelisik nilainya hanyalah sampah. Kita begitu sibuk dan sibuk, ternyata yang kita kerjakan adalah sampah. Dan seharusnya kita melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang punya nilai, paling tidak bernilai langgeng dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Mendidik, membesarkan anak, menyekolahkan mereka itu adalah hal yang bernilai. Hadir dalam persekutuan, menolong orang itu adalah hal yang bernilai. Tapi kita tidak akan membicarakan semua yang bernilai. Kita akan melihat tentang apa yang harus kita lakukan yang bernilai kekal dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita dapat dipergunakan sebagai batu yang hidup oleh Allah. Bobot dari sesuatu perbuatan kita itu tergantung dari dampaknya bagi banyak orang atau sedikit orang, bagi lamanya berdampak, singkat atau panjang, dan seterusnya. Beda kalau saya membawakan tas kepada seorang, katakanlah misalnya kepala sekolah, atau kepada seorang Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dibanding dengan membawakan tas seorang Presiden Prabowo. Sekalipun hanya bawa tas, pekerjaan yang sepele, pekerjaan ringan, tapi membawakan tasnya Pak Prabowo itu adalah suatu pekerjaan yang bernilai, karena di tas itu banyak strategi bagi pengembangan negara. Dan saat ini kita membaca bahwa yang kepadanya kita bermanfaat, yang kepadanya kita berbuat adalah penguasa jagat raya, bukan penguasa suatu negara, bukan penguasa suatu region dari sebuah benua, tetapi ini adalah penguasa jagat raya, dan dia mau menggunakan kita dalam misi Allah, missio Dei. Dan karena itu kita perlu menjadi jemaat misioner. Salah satunya adalah dengan dipergunakan sebagai batu yang hidup. Dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Ini adalah mega proyek ilahi, pembangunan suatu rumah rohani. Rumah rohani itu adalah jemaat Tuhan, tubuh Kristus, gereja gereja universal, di mana setiap orang percaya adalah batu hidup dan sekaligus imam untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Kristus. Nah, di depan saya ini ada bangunan mega, hanya belum selesai. Ini adalah satu mega proyek multi years yang merupakan berkat Tuhan untuk jemaat Samarinta, dan patutlah kita mengucap syukur untuk itu, bahwa ada bangunan kokoh yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah berkat Tuhan yang patut disyukuri, yang patut dibanggakan,
sekaligus menjadi tanggung jawab kita untuk memeliharanya, untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kita tidak bicara banyak tentang pembangunan fisik, batu yang mati, tetapi kita akan bicara tentang pembangunan rumah rohani, rumah yang hidup, batu yang hidup, yang merupakan bahan-bahan dasar dari pembangunan rumah rohani tersebut. Agar kita dapat dipergunakan sebagai batu yang hidup bagi pembangunan rumah rohani, maka ada beberapa cara yang harus kita lakukan bersama supaya kita dapat dengan efektif dipergunakan sebagai batu yang hidup. Beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama dalam ayat 1-3, yaitu kita harus bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani. Dimulai dengan ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini adalah gambaran di mana kita harus memulainya dengan bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 1 ini bicara soal pertobatan, meninggalkan segala dosa. Ayat 9 nanti kita telah keluar dari kegelapan kepada terang, dan itu adalah arti persekutuan gereja atau jemaat Tuhan. Harus dimulai dengan kelahiran kembali, baru kita bisa dipergunakan sebagai batu yang hidup. Ada 5 dosa yang disebutkan di ayat 1. Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini bukanlah daftar lengkap tentang dosa yang harus kita tinggalkan, tapi ini mewakili keseluruhan dosa yang harus kita tinggalkan. Ada kejahatan yang merupakan dosa yang kita lakukan, dosa perbuatan. Ada tipu muslihat, ada fitnah, dosa yang kita katakan. Ada kemunafikan, kedengkian, dosa yang bersangkut paut dengan sikap yang ada dalam hati sanubari kita, yang mungkin tidak diketahui orang, tapi Tuhan tahu. Semua jenis dosa harus ditinggalkan, dan kita dalam ayat 4 datang kepada Kristus. Satu proses lengkap tentang beriman kepada Tuhan, dimulai dengan pertobatan dan penerimaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jangan berhenti di situ. Masih ada ayat 2 dan 3, bahwa menjadi orang lahir baru itu satu hal, dan itu baik sekali, tapi tidak berhenti di situ. Ayat 2 dan 3 ini menyatakan tentang pentingnya kita bertumbuh secara rohani, tidak menjadi bayi rohani terus sekalipun sudah puluhan tahun kita menjadi orang percaya, tidak menjadi tuyul rohani, badannya kecil sekali padahal umurnya sudah dewasa. Untuk itu kita butuh yang disebut dengan di sini, dan sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar
telah mengecap kebaikan Tuhan. Seorang bayi sangat bergantung kepada susu ibunya biasanya. Sekarang sudah ada susu dari susu sapi, tetapi yang lebih sehat, yang lebih bergizi adalah susu ibu, air susu ibu, ASI. Seorang bayi haruslah merindukan air susu ibunya. Dan setelah sekian lama tidak minum air susu ibunya, menangis lagi karena dia sudah lapar. Dia selalu rindu akan air susu ibunya, karena disitulah ia bergantung. Tanpa air susu dia tidak dapat melanjutkan kehidupannya, dia akan mati. Kata firman Tuhan, orang Kristen yang mau jadi batu yang hidup harus juga merindukan air susu yang murni dan rohani. Apakah air susu itu? Penerjemah dan juga penafsir banyak yang sepakat menafsirkan ini adalah firman Tuhan, bahwa untuk bertumbuh secara rohani, mau tidak mau kita harus belajar firman Tuhan. Tapi tidak berhenti di sini, karena ada ayat 3 yang memberi penjelasan lebih jauh, bahwa jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ada kaitan antara firman Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Ada kaitan antara susu ibu dengan kebaikan ibu. Bahwa untuk menerima susu di zaman dulu, tidak zaman sekarang, bahwa seorang anak itu ada di pangkuan ibu dan menerima air susu ibu. Kalau sekarang sudah ada DOT, biar tidak ada ibu, bayi masih bisa minum susu, bahkan air susu ibu yang sudah disimpan dalam DOT. Tapi dulu harus ada dalam pelukan ibu, merasakan kasih sayang ibu, merasakan belayan ibu, merasakan bahasa cinta seorang ibu terhadap anak. Betapa dekatnya bayi itu dengan ibunya. Dan Tuhan mau orang Kristen yang mau menjadi batu yang hidup, bergantung penuh kepada Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan. Begitu sibuk dia rasa, wah ini saya saatnya untuk minum air susu yang murni dan rohani dari firman Tuhan. Dalam firman Tuhanlah kita tahu kebaikan Tuhan. Dalam firman Tuhanlah kita tahu kita perlu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk diselamatkan. Karena itu firman Tuhan haruslah menjadi alat pertumbuhan rohani bagi kita. Dan jangan lupa alami semua kebaikan Tuhan dalam persekutuan dengannya, dalam dekapan tangannya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat dipergunakan sebagai batu yang hidup? Yang pertama tadi, bahwa kita harus bertumbuh secara rohani. Yang kedua, ayat 4-7, kita harus datang kepada batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita harus datang kepada batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dalam bahagian ini memang Yesus disebut sebagai batu yang hidup. Kemudian kita juga menjadi batu yang hidup karena pertautan kita atau persekutuan kita dengan Yesus Kristus yang telah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak mungkin menjadi batu yang hidup terlepas dari Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah pondasi
Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kuasa kita. Yesus Kristus adalah kepala gereja yang akan memimpin kita untuk menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pekerjaannya dengan jalan ada dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu yang pertama-tama diletakkan, yang menjadi dasar untuk meletakkan batu yang lain, batu patokan. Tapi ada juga bangunan yang dibangun, misalnya bangunan yang bersifat jembatan. Batu ini bukanlah batu yang sangat baik tampilannya, tetapi bangunan batu ini adalah batu yang diselipkan kepada batu-batu itu supaya menjadi pengikat. Waktu dia ada, batu ini tidak akan goyang, tapi satu batu ini ditarik, maka batu-batu lain akan runtuh. Itu juga adalah pengertian dari batu penjuru. Dan batu penjuru ini hanyalah gambaran, salah satu gambaran tentang Yesus Kristus yang menyatakan kepada kita bahwa dialah tujuan kita, bahwa dia adalah kekuatan kita. Terlepas dari dia, maka kita bukan apa-apa. Hanya di dalam Kristus kita dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Di sini dikatakan bahwa batu penjuru menentukan arah sebuah bangunan sekaligus menjadi patokan pembangunan. Nah, sebagai batu penjuru, Yesus adalah pusat dari segala aspek kehidupan, bahkan pelayanan kita bersama. Dialah yang mengawali, dialah yang menguatkan, bahkan sekaligus menjadi tujuan akhir dari pelayanan kita bersama. Karena itu dikatakan di sini bahwa untuk pembangunan suatu rumah rohani menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ada persembahan rohani, baik sekali, tapi tanpa Yesus Kristus itu tidak berkenan kepada Allah. Berkenannya Allah akan persembahan rohani kita, yaitu persembahan tubuh, jiwa, dan roh kita, persembahan uang kita, tenaga kita, waktu kita, hanya akan berkenan kepada Allah waktu kita menjadi orang yang beriman kepada Yesus. Dan bukti bahwa kita beriman kepada Yesus dikatakan di sini, datanglah kepada Dia batu yang hidup itu. Kapan kita datang kepada Yesus? Waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita datang kepadanya. Waktu kita datang beribadah seperti ini, kita datang kepadanya. Waktu kita melayani, kita datang kepadanya. Waktu kita adalah dalam pergumulan hidup, kita datang kepadanya. Waktu kita dalam perjalanan, kita datang kepadanya. Karena Dia adalah sentral dari semua keberhasilan kehidupan dan pelayanan kita bersama. Jangan lupa meninggikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita bersama. Banyak orang yang mau mendegradasi posisi Yesus dari kehidupan kita.
menjadikannya hanya sebagai teladan, hanya manusia yang baik yang memberi arahan kepada kita. Tapi firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Dialah penentu kita berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Karena itu datang kepada batu yang hidup. Dan yang terakhir, supaya kita dapat menjadi batu yang hidup dan bukan batu sandungan, bukan batu yang dengannya orang celaka, kita menjadi batu yang hidup ketika yang ketiga, yaitu hidup dalam jati diri sebagai orang percaya. Ayat 9 dan 10. Ketika kita hidup dalam jati diri sebagai orang percaya, ya, anak remaja itu adalah orang-orang yang sedang mencari jati dirinya. Karenanya banyak hal yang dia coba, banyak hal yang unik-unik yang orang dewasa lihat ini tidak cocok, tapi dia coba karena sedang mencari jati dirinya yang hilang. Kita orang dewasa juga kadang-kadang lupa jati diri kita sebagai orang dewasa dan berkelakuan seperti kanak-kanak. Tapi lihat militer, lihat tentara, mereka itu hampir setiap saat tidak lupa jati dirinya sebagai militer. Tegas, badan tegak, dalam berbagai situasi mereka tetap tampil jati dirinya sebagai militer. Walaupun sebelum menjadi militer ya sama saja dengan kita, dia punya kelakuan. Tetapi setelah menjadi militer, mereka punya jati diri khusus. Orang Kristen punya jati diri. Apa jati diri kita yang harus kita jaga supaya kita hidup sebagai batu yang hidup, yang dapat dilihat orang, supaya mereka juga datang kepada batu yang hidup, yaitu Kristus Yesus. Jati diri kita yang pertama di sini dikatakan ayat 9, namun kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan Alkitab yang orang Yahudi ini dianggap sebagai satu keistimewaan mereka. Kita terpilih di hadapan Tuhan, dan berarti Tuhan menerima kita sebagai yang istimewa. Dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6, di sana firman Tuhan kepada Israel mengatakan, kalau kamu melakukan firman Tuhan ini, kamu akan menjadi harta kesayanganku, kamu akan menjadi bangsa yang kudus, suatu kerajaan imam. Dan ini diulangi oleh Petrus untuk menyebutkan tentang orang percaya, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang dengannya berarti kita diterima oleh Tuhan. Ada seorang gadis, sebutlah namanya Jelita. Dia adalah seorang yang sangat cantik parasnya. Ia juga cerdas dan berpakaian rapi. Kalau ada seorang pemuda yang belum nikah, pasti ini 3 kriteria Pak Pendeta sudah dipenuhi: cantik, cerdas, berpakaian rapi. Tapi gadis ini justru tampil seperti burung ketakutan. Lalu dia memberi kesaksian bahwa
dia sangat kesepian. Dia butuh orang-orang mengasihinya dengan tulus. Loh, kamu kan cantik, pasti banyak orang yang mau mencintai kamu. Tapi sebetulnya dia trauma dengan masanya di SMP, karena badannya dia cepat tumbuh dan dia paling tinggi di antara gadis-gadis SMP waktu itu. Maka suatu saat ada pesta dansa, ini di Amerika. Teman-temannya sudah terpilih, tetapi dia tidak terpilih. Mungkin cowok-cowok di situ tidak memilih dia karena dia tinggi, dan dia merasa tertolak. Dan sampai dia gadis pun dia merasa tertolak. Dia tidak tahu jati dirinya sesungguhnya adalah seorang yang cantik, cerdas, berpakaian rapi, seorang yang masa depannya sangat menjanjikan. Tapi perilakunya, sikap mentalnya tidak menunjukkan jati dirinya. Dia ketakutan, dia minder, hanya karena dia tidak menyadari jati dirinya. Kita perlu tahu jati diri kita. Yang pertama di sini adalah bahwa kita merupakan bangsa yang terpilih, bangsa pilihan Tuhan. Orang Israel yakin bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan. Lalu dengan itu mereka mengatakan bangsa lain ini adalah goyim, kafir. Maka bangsa non-Yahudi mereka sebut kafir. Identitas tinggi karena bangsa pilihan, tetapi sikapnya yang tidak menunjukkan bahwa jati diri mereka sebagai bangsa pilihan haruslah sesungguhnya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, panggilan dan pemilihan Abraham itu adalah panggilan untuk menjadi berkat, bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh dalam kehidupannya. Nah, kita adalah umat pilihan. Kita diterima oleh Tuhan. Kita diterima dan diistimewakan oleh Tuhan. Itu identitas pertama kita. Yang kedua di sini dikatakan imamat yang rajani. Imam. Kalau orang Israel bangga karena mereka masuk dalam kerajaan keimamatan, maka adalah imam besar bagi mereka yang kita kenal, yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan mewakili umat. Dalam pembacaan kita ini, kita orang percaya masuk dalam apa yang disebut di sini dengan imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Ada dua paling tidak manfaat dari imam, yaitu yang pertama, ia boleh datang langsung kepada Tuhan, tidak melalui perantaraan orang. Waktu Tuhan katakan kepada kita bahwa kita adalah imamat yang rajani, kita tidak datang kepada Tuhan melalui orang selain Yesus, karena Yesuslah yang membawa kita ke sana. Kita boleh datang berdoa langsung. Kita dapat mempersembahkan diri langsung kepada Tuhan dalam Kristus Yesus. Tidak perlu melalui rohaniwan. Rohaniwan ini adalah menuntun kita supaya kita datang kepada Tuhan secara langsung. Dan sebagai imam, tugas yang berikutnya adalah melayani umat. Jadi datang kepada Tuhan dan layani umat. Karenanya sebagai umat Tuhan kita harus melayani Tuhan. Nilai kekristenan kita
tingkatkan ketika kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan kadang-kadang tidak nyaman, tetapi nilai kekristenan kita justru di situ. Karena itu, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Biar tanpa gaji selalu manis. Karena disitulah nilai dari kehidupan kekristenan kita. Karena itu, jangan lupa bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Kita datang kepada Tuhan untuk setiap saat, setiap waktu datang ke hadirat Tuhan. Dan dari situ kita datang kepada sesama kita, melayani mereka. Lalu kemudian yang ketiga di sini adalah kamu adalah bangsa yang kudus, bangsa yang dikhususkan, umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bahwa kita ini dikhususkan, dibedakan dari bangsa-bangsa lain, dari orang-orang lain, sehingga kita harus berbeda dengan mereka. Kalau mereka mau cari untung harus bohong, orang Kristen tidak boleh demikian. Harus jujur, ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Lebih dari itu adalah dosa. Bangsa yang kudus juga mengatakan kepada kita bahwa kita ini dikhususkan oleh Tuhan. Milik kita adalah miliknya Tuhan yang telah dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Dalam hal ini, jaga kekudusan dalam kehidupan kita bersama, karena kita ini kepunyaan Allah. Wah, ini nilai yang sangat tinggi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau mau tahu nilai sesuatu hal, tidak hanya ditentukan oleh hal kandungan benda tersebut. Katakanlah emas, katakanlah cincin. Ya, nilainya memang itu karena dia emas, maka dia mahal. Apalagi sekarang mahal sekali emas itu, naik terus. Tetapi nilai itu juga ditentukan oleh siapa yang pernah memilikinya. Kalau ada cincinnya Pak Prabowo dan dilelang, katakanlah nilai cincin itu adalah 100 juta. Tapi waktu dilelang, orang tidak tawar 100 juta. Bisa 1 miliar, bisa 500 miliar. Kenapa? Karena yang punya adalah Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Kita ini adalah milik Tuhan, milik penguasa jagat raya, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, yang kepadanya segala sesuatu, semua orang akan mempertanggungjawabkan dirinya. Dan yang terakhir, identitas kita adalah ayat 10, pemberita Injil, pemberita kebaikan Tuhan. Jangan lupa itu. Dikatakan di sini, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Kita adalah pemberita kebaikan Tuhan. Paling tidak, kita adalah penyebar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Paling tidak, gereja kita ini dirasakan kebaikannya oleh warga di sekitar kita. Paling tidak, ketika kembali dari gereja ini, di rumah kita masing-masing, kita memancarkan kebaikan kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman kantor kita. Lalu kemudian kita tingkatkan
itu menjadi memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa tingginya kualitas yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kita adalah agen kerajaan Allah di dunia ini, maka kita harus berdampak. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita juga harus menjadi batu, tapi batu yang hidup. Agar kita dapat berfungsi sebagai batu yang hidup, maka kita harus terus bertumbuh secara rohani. Kita harus datang kepada batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga hidup dalam identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan yang dikuduskan, yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi pembawa kabar baik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami diselamatkan dan tidak berhenti di situ. Tuhan juga menempatkan kami pada posisi istimewa, bukan supaya kami sombong, tetapi supaya kami menjadi alat berkat di dunia ini. Berkatilah setiap kami yang datang beribadah. Berkatilah setiap jemaat Tuhan, agar dalam kehidupan kami bersama, kami memberi nilai terhadap kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dengan menjadi batu yang hidup, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyebar kebaikan Tuhan demi penyelamatan umat manusia dimanapun kami berada. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itulah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita diberkati, hamba Tuhan diberkati dalam pelayanan selanjutnya. Baiklah, kita masuk di dalam pengumpulan persembahan. Bagi yang bertugas, Diaken Enan, Bapak Samuel Kayak digantikan oleh Prime. Ibu Yuliana Mamahit digantikan oleh siapa? Majelis. Bapak Dirga Suang, Yusuf Liling, Bapak Suradi. Sambil persembahan dikumpulkan, baiklah kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 156, Berdiri Karena Yesus. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, acungkan panji raja dan jangan menyerah. Satu bang. Yesus pahlawan salibnya, acungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus
kita doa. Terima kasih untuk waktu yang indah yang telah Tuhan beri kepada kami. Oleh perkenanan-Mu kami dapat menghampiri-Mu lewat puji pengagungan yang kami persembahkan kepadamu dalam ibadah kami. Juga dalam rangkaian ibadah kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu kiranya meneguhkan kami sekaligus mengoreksi kami. Temukan kami Bapa menjadi batu-batu yang hidup yang dapat Tuhan pakai dalam perkenanan-Mu menjadi bangunan rohani yang menyenangkan, menyukakan Tuhan, dan fungsi kami senantiasa dapat menyukakan Tuhan saja. Kami mohon berkat-Mu juga atas hamba-Mu yang telah menjadi sarana berkat. Mari Tuhan akan berkati Engkau yang telah mengutus hamba-Mu menjadi bagian dari pelayanan kami pada hari ini. Biarlah kiranya dalam kasih karunia-Mu hamba-Mu senantiasa dikuatkan, diteguhkan. Engkau pakai dalam kapasitas yang semakin luar biasa dalam tanggung jawab sebagai bagian dari pengurus majelis sinode. Berkati, berikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk dapat memikul tanggung jawab pelayanan ini dalam kapasitas yang besar ini ya Bapa. Kami mohon berkat-Mu bagi istri, bagi anak kekasih. Jaga peliharakan sehingga mereka semuanya terpelihara sempurna di dalam kasih karunia Tuhan. Hamba-hamba-Mu juga telah berjalan di antara umat-Mu untuk menjemput persembahan umat-Mu. Bapa, mari Engkau berkati setiap persembahan umat-Mu, apapun yang telah kami persembahkan kepada Tuhan, menjadi korban persembahan yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami beri sebagai wujud penting dari komitmen kami untuk setia kepada Tuhan, sekaligus menjadi tanda pengucapan syukur kami atas semua berkat, kasih karunia dan kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kami alami di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa bahwa hamba-hamba-Mu telah berjalan di antara umat-Mu. Biarlah kiranya senantiasa Engkau perhitungkan untuk mencurahkan berkat-Mu bagi setiap mereka dalam sepanjang hari kehidupan, di apapun yang dilakukan. Tuhan campur tangan dan senantiasa Engkau buat berhasil. Hamba-hamba-Mu juga yang akan mengelola persembahan ini, mari Engkau tuntun dan sertai, jaga peliharakan, temukan tetap senantiasa setia mendedikasikan hidup mereka, memuliakan Tuhan dalam seluruh kesempatan pelayanan yang Tuhan bukakan kepada masing-masing kami. Terima kasih Bapa, untuk semuanya kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, siap berperkara menolong kami. Kami bawa semuanya pengucapan syukur kami ini, menatang persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyi bukti kasih-Mu. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku, Kau mati biar ku hidup, bukan karena kasih padaku. Curahkan menggantikan nyawaku, Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Dekat
berkat Pendeta Paulus Lana Patandian MD. bersyukur Tuhan, Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah setia kepada Tuhan dalam hidupmu. Pulanglah kamu dalam damai sejahtera dari Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, bahkan saat Maranatha, Yesus datang kembali melantik sale-salenya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita gereja sepekan yang akan disampaikan oleh majelis gereja. Kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera buat sidang jemaat yang sama dikasih Tuhan. Terima kasih atas ketenangan kita bersama-sama dalam penyembahan kita pada siang hari ini. Atas nama tim gembala, majelis gereja dan seluruh jemaat menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dalam ibadah di Jemaat Samarinda. Jika ada yang baru pertama kali datang, disilakan untuk berdiri atau angkat tangan di tempat. Jika tidak ada, kami atas nama majelis gereja juga mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Wakil Ketua Sinode Gereja Kibait yang pada saat ini telah memberitakan firman Tuhan berkat rohani buat kita, Bapak Pendeta Paulus Lana Patandian MDiv, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi beliau untuk memberitakan firman Tuhan, menguatkan, mendewasakan kita dalam iman kita kepada Tuhan. Kiranya firman itu menjadi rema dalam hidup kita, mengiring dan melayani Tuhan bersama-sama. Titip salam buat Jemaat Samarinda untuk Jemaat Dirgantara. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita bersama-sama dalam pelayanan bersama-sama. Baik, kami akan menyampaikan berita gereja pada sepekan. Pada hari Kamis 18 September 2025, ibadah PKP di gereja dimulai jam 19 WITA. Pada hari Jumat tanggal 19 September, ibadah doa sekolah minggu jam 17 dan ibadah doa dewasa atau jemaat dimulai jam 19. Pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 ada ibadah rumah tangga dirangkaikan dengan PKP dan PKW di tempat keluarga Bapak Paulus Sake, alamat Jalan Kebun Agung, Gang Kasih. Ibadah dimulai jam 18.30. Pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 ibadah sekolah minggu di gereja jam 7.30 dan ibadah dewasa atau jemaat Tuhan dimulai jam 9 WITA. Bagi setiap pelayan Tuhan minggu depan untuk mempersiapkan diri dalam persiapan pelayanan pada tanggal 21 September 2025 dan ibadah doa tanggal 19 September. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu lalu, majelis gereja dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur Tuhan Yesus memberkati kepada Bapak Gideon Baba Toding tanggal 8 September, Bapak Son Londoran tanggal 11 September,
Bapak Joni Pembongan tanggal 12 September dan Ibu Marna Martin Rando tanggal 12 September. Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahan untuk persekutuan kaum pria bahwa pada hari ini ada ibadah PKP klasis yang bertempat di Gereja Kibait Jemaat Mangku Palas. Ibadah dimulai jam 17 WITA atau jam 5 sore. Demikian informasi pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Setelah ibadah ada latihan PKP.